Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair wan-nasiha lil-muslimin min afdalil qurabat wa arfa'il maqamat wa ahimmil muhimmat fid-din wa dzalika sabilul anbiya wal mursalin wal awliyaillahi salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil 'ilmi wal yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin hurril mahajjalin wal imamil muttaqin wa sayyidis sabiqina wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan tuan rumah Kiai Haji Baldawi bin Kiai Haji Abdul Aziz, yang saya muliakan Ketua Majelis Raudatul Jannah, dan juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kebahagiaan Nabi kita, junjungan kita, seseorang yang akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kelak nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala, umat yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang mendapatkan plus dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, ketika mereka melakukan maksiat, ketika mereka melakukan pelanggaran kepada Allah, Allah turunkan seketika itu juga azab, Allah turunkan seketika itu juga musibah, penyakit, virus, sehingga mereka meninggal, sehingga mereka mati seketika itu juga, sehingga mereka tewas seketika itu juga. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, Allah masih memberikan kesempatan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak langsung binasakan kepada umatnya Nabi Muhammad. Allah masih memberi kesempatan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, Allah wajibkan berpuasa 37 hari. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad hanya diwajibkan 1 bulan atau 30 hari. Dulu ketika umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, ketika mereka melakukan maksiat, ketika mereka melakukan zina, ketika mereka melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tertulis, terpampang keesokan harinya di rumah mereka bahwasanya fulan bin fulan mencuri tadi malam, fulan bin fulan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fulan bin fulan berzina tadi malam, fulan bin fulan melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, Allah tutup semua aib-aib umatnya Nabi Muhammad. Allah tidak tampakkan aib umatnya Nabi Muhammad. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menyayangi umatnya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memperhatikan umatnya Nabi Muhammad.
Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian lebih daripada umat-umat sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri pun memuji kepada umatnya. Nabi Muhammad memuji kepada umatnya, dan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad, dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu pernah Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat. Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Ayya khalqina ajabukum imana?" Siapa makhluk yang menurut kalian tuh top tentang imanannya? Siapa makhluk yang kalian tuh heran tentang keimanannya? Qala, Rasulullah berkata, qalu al-malaika ya Rasulullah. Maka sahabat menjawab, malaikat wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata, fa kaifa la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka bersama Tuhan mereka? Bagaimana malaikat tidak beriman sedangkan malaikat bersama Allah Subhanahu wa taala? Wa dzakarul anbiya, kemudian sahabat menyebutkan para nabi ya Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata, fa kaifa la yu'minun wal wahyu yunzal alaihi. Bagaimana mereka tidak beriman sedangkan wahyu diturunkan kepada mereka? Bagaimana para nabi tidak beriman sedangkan wahyu langsung diturunkan kepada para nabi? Fanahnu ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, apakah kami ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Qala, Rasulullah berkata, fa kaifa la tu'minun wa ana baina adharikum. Bagaimana kalian tidak beriman sedangkan saya bersama kalian? Qalu faman ya Rasulullah. Maka sahabat bertanya, kalau begitu siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, qaumun ya'tuna ba'dakum yajiduna suhufan yu'minuna bima fiha. Nanti ada kaum setelah kalian meninggal, nanti ada kaum setelah kalian tiada, nanti ada kaum setelah kalian mati. Mereka mendapatkan suhuf, mereka mendapatkan kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya Allah, kemudian mereka mengimani apa yang ada di dalam kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memuji kepada umatnya. Kita dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bersyukurlah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara bersyukur, Bu, cara bersyukur Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita. Kata beliau, cukup dengan ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita sudah melaksanakan atau melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan dibiasakan lisan kita selalu mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat. Nabi bersabda, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukraha. Tidaklah Allah memberikan suatu kenikmatan kepada seorang hamba, lalu seorang hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah saja, maka seorang hamba tersebut telah bersyukur atas nikmat tersebut. Oleh dari itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan syukur itu mempunyai rukun. Syukur itu mempunyai rukun. Ada 3 rukun kata beliau. Rukun yang pertama, harus kita ditanamkan dalam diri kita semua kenikmatan, semua yang kita dapatkan, semua yang kita peroleh, kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mensyukuri semua apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur atas nikmatnya Allah, inna azabi lasyadid. Ketahuilah bahwasanya azabnya Allah sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, boleh Al-Fakir nanya nggak? Apa yang dimaksud dengan majelis taklim? Ibu kan hadir majelis taklim. Apa yang hadir di majelis taklim? Apa yang dimaksud dengan majelis taklim? Bu, ibu sering kan hadir kan? Apa yang dimaksud dengan majelis taklim?
majelis Bu? Tidak ada yang tahu? Kalau dalam bahasa Arab itu ta'lim itu dari allama yu'allimu ta'limu. Ta'lim itu mengajar aslinya. Tapi kebiasaan orang di Indonesia, yuk ta'lim yuk, yuk belajar yuk. Yuk belajar yuk. Yuk ta'lim yuk, yuk belajar. Majelis ta'lim duduk untuk belajar mencari ilmu. Majelis ta'lim maksudnya itu ta'lim ngajar dan belajar, artinya menuntut ilmu. Nah, paham Bu ya? Itu maksudnya majelis ta'lim. Artinya majelis duduk untuk belajar mengajar, menuntut ilmu. Nah, kalau menuntut ilmu otomatis ibu harus belajar ilmu, mencari ilmu. Hadir di sini untuk mencari ilmu. Nah, keutamaan ilmu ini sangat besar Bu, sangat besar. Dan juga ilmu ini pewarisnya Nabi. Dulu Sayyidina Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman pernah Allah memberi pilihan kepada Nabi Sulaiman. Pilihan yang pertama, Allah beri, apakah wahai Sulaiman, kata Allah, apakah engkau mau di antara tiga ini? Pilih di antara tiga ini. Yang pertama ilmu, yang kedua jabatan, kekuasaan, yang ketiga harta. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan Nabi Sulaiman memilih ilmu, Allah Subhanahu wa taala ngasih semuanya. Karena dengan ingin punya harta harus punya ilmu, ya kan? Ingin menjadi pemimpin ya harus punya ilmu. Tidak mungkin dia jadi pemimpin tidak punya ilmu, tidak mungkin. Al-Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia, maka dia harus punya ilmu. Barang siapa yang ia ingin akhirat, maka dia harus punya ilmu. Maka barang siapa yang ia ingin kedua-duanya, maka dia harus punya ilmu. Ini pentingnya. Dan ilmu ini pewarisnya Nabi. Ini Nabi sangat mewariskan kepada ilmu. Bukan harta, bukan yang lain, bukan. Ini Nabi Muhammad. Pernah suatu waktu Abu Hurairah ini sahabatnya Nabi. Dari kecil belajar dengan Nabi. Istilahnya sekarang tuh mondok dengan Nabi. Dari kecil beliau belajar dengan Nabi Muhammad. Beliau suatu waktu pernah pergi ke pasar di Madinah. Di Madinah ini ada pasar. Jadi semua orang di pasar lagi transaksi, lagi kerja, ada yang jualan di pasar, semuanya lagi sibuk dengan urusan-urusan mereka. Lalu tiba-tiba Abu Hurairah ini pergi ke pasar, pergi di tengah-tengah pasar. Lalu Abu Hurairah mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatnya Nabi, tidaklah kalian ingin mendapat bagian dari warisan Nabi Muhammad SAW? Qalu wa madak ya Abu Hurairah, di mana itu wahai Abu Hurairah? Sahabat menjawab. Qala Abu Hurairah mengatakan, di masjid. Maka sahabat seketika itu juga yang ada di pasar semuanya pergi ke masjid semuanya. Yang mereka jual belikan, yang mereka urusan dunianya itu mereka tinggalkan untuk berebut warisnya Nabi, karena Nabi ketika itu sudah meninggal. Abu Hurairah mengatakan warisan Nabi sedang dibagikan di masjid. Maka mereka keluar dari pasar, pergi ke masjid, berkumpullah di masjid mereka. Setelah berkumpul di masjid, lalu Abu Hurairah masih di pasar, diam Abu Hurairah. Tak lama mereka nih sahabat yang ada di pasar itu pergi ke masjid, kembali lagi, lalu mengadu kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana warisan Nabi, mana peninggalan Nabi? Katanya ada peninggalan Nabi, ada warisan Nabi dibagi-bagikan di masjid. Maka Abu Hurairah berkatakan, apakah kalian tidak melihat seorang pun di masjid? Maka sahabat menjawab, iya, saya melihat di masjid ada sekelompok orang, dia itu belajar tentang halal, tentang haram, tentang belajar tentang ilmu fikih. Ada sebagian orang dia itu sholat, ada sebagian orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Hurairah mengatakan, waihak, kenapa kalian ini, katanya?
Itulah warisan Nabi, itulah ilmu yang diwariskan oleh Nabi tentang halal, tentang haram. Nabi itu innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Sesungguhnya Nabi itu tidak mewariskan dunia, tidak mewariskan dirham, harta dirham atau dinar, akan tetapi Nabi itu mewariskan ilmu. Oleh karena itu penting majelis taklim ini sangat beruntung. Ibu-ibu hadir di majelis taklim karena tidak semuanya orang bisa duduk di sini. Ini ibu-ibu harus mensyukuri atas nikmat-nikmat ini. Tidak semuanya orang bisa hadir duduk di sini. Di sini antum kalian sekalian, ibu-ibu sekalian membaca wirid, ya kan? Membaca tahlil, semuanya kebaikan-kebaikan di majelis ini. Dan akhir-akhirnya di belakang mendapatkan ilmu walaupun sedikit, ya kan? Ini penting. Dan juga di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memperbanyak membaca sholawat. Abu Saif Al-Yamani pernah mengatakan, di bulan ini kita dianjurkan, kata beliau, di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, karena di bulan ini bulan Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban bulanku kata Rasul, wa Ramadan bulan umatku. Nah, dari ini ulama mengatakan Rajab syahru zara', wa Sya'ban syahru saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab bulan untuk menanam, dan Sya'ban bulan untuk menyiram, dan Ramadan bulan untuk memanen. Makanya kita dianjurkan di bulan ini untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti diterimanya, Bu, dalam keadaan apapun, dalam keadaan hasud, dalam keadaan benci, dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak senang, Allah Subhanahu Wa Taala pasti menerima sholawat hambanya yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dikatakan dalam syair, Adimis salata ala nabi Muhammadin wa qabuluha hatman bi ghairi taraddudi, a'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin, illa salata ala nabi Muhammadin, illa salata ala nabi Muhammadin. Selalulah, kata syair, dalam syair, selalulah, kontinulah untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, karena selawat kepada Nabi Muhammad pasti diterimanya. Sedangkan amal kita kadang-kadang diterima, kadang-kadang tidak, kecuali selawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima. Oleh karena itu mudah-mudahan di majelis ta'lim ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kegampangan urusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW, selalu memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dalam akhir hayat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanfaatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah